Hai semuanya, kenalan dulu yuk. Saya Ana Kalista Dewi dengan NIM 460 dari PGSD 2023L, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, berhubung ini adalah podcast pertama saya, jadi saya sangat excited dan senang sekali karena bisa menjadi tuan rumah di podcast saya ini. Loh kak, jadi kita kedatangan bintang tamu dong? Oh ya pasti. Kita kedatangan bintang tamu seorang ibu guru dari salah satu SD di Kabupaten Tulungagung nih. Wah, jauh banget ya guys. Nah, mau tahu apa yang akan kita bahas? Ikutin kita terus ya. Ya udah, aku spill dikit deh. Kita akan membawakan topik pengalaman guru mengajar Pancasila di sekolah dasar. Eits, jangan salah. Kalian harus banget nonton nih karena mengandung banyak manfaat terutama untuk kita calon guru dan untuk bekal mengajar kita nanti. Oke, supaya tidak lama menunggu dan pastinya kalian sudah tidak sabar nih, maka kita undang bintang tamu kita, Ibu Dian. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wih, kelihatan segar bugar sekali ya Ibu pada malam hari ini. Alhamdulillah, wa syukurillah. Tambah Gimana awet Ibu untuk muda kabarnya? USD-nya. Baik ya Ibu. Untuk cuaca di Tulungagung ini pada saat ini bagaimana Ibu? Panas atau gimana? Soalnya di Surabaya itu matahari sejengkal lebih dekat dari kepala. Iya, di Tulungagung saat keadaan cuacanya panas sekali. Belum hujan tapi. Iya, betul. Di sana bagaimana keadaannya? Sangat panas Bu, nggak ada hujan. Kalau di Tulungagung ada hujan apa enggak Bu? Belum, sampai saat ini belum ada hujan. Oh alah, sama kalau gitu. Kalau di Jawa katanya tunduk, ini waktu tunduk. Jadi panasnya melebihi rata-rata. Tepat di atas garis khatulistiwa mataharinya. Iya. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah baik Bu, seperti di depan Ibu sendiri ini. Alhamdulillah, lancar ya kuliahnya? Alhamdulillah lancar, Ibu doakan juga. Lancar, sukses sampai selesai menunggu S1. Baik, di sini saya merasa sangat terhormat sekali karena di tengah kesibukan Ibu bisa meluangkan waktu untuk bisa menarasumber di podcast saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Saya malah senang bisa diberi kesempatan bertemu dengan murid yang sudah sekarang menempuh ilmu. Semoga ilmunya nanti manfaat dan barokah. Ya, amin. Oh iya, mungkin dari Ibu sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin penontonnya ini sudah tidak sabar untuk siapa sih Ibu guru cantik ini begitu. Baiklah, sekilas ya, Bu Dian akan memperkenalkan diri. Nama saya Dian Andriani. Saya bekerja di salah satu lembaga pendidikan sekolah dasar, yaitu SD Negeri 1 Panjerejo, Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung. Saat ini saya mengajar kelas 3 dan saya di SD Negeri 1 Panjerejo sudah sekitar 15 tahun mengajar di sana. Wih, lama juga ya Bu. Alhamdulillah lama sekali. Nah, Ibu Dian ini juga menjadi salah satu ibu guru saya dulu di waktu di SD ya Bu. Iya, betul sekali. Dulu masih kecil-kecil. Dari teman saya begitu. Baik. Oke, nah untuk Ibu sendiri nih, gimana sih Bu kok bisa sampai menjadi guru begitu? Awal mulanya. Awal mulanya dulu begini. Jadi dia punya sebuah cerita.
Jadi dulu awal mulanya mengajar di SDN 1 Banjarjo itu karena Budian sering mengantarkan anak Budian ke sana. Waktu itu masih sekolah TK 0 kecil. Nah, di sana Budian akrab dengan guru-guru di sana karena guru-guru di sana itu juga termasuk masih guru Budian. Nah, jadi di sana ada yang namanya Pak Kamani, Bu Tukiarni, itu masih adalah guru Budian dan waktu itu masih menjabat di sana. Walaupun yang lain itu sekarang sudah purna. Nah, akhirnya diberi motivasi apa enggak pengen mengajar. Dalam hati kecil waktu itu untuk ingin mengajar itu masih belum sepenuhnya. Gitu. Akhirnya waktu itu Budian kan nyambi kuliah juga jurusan PGSD. Akhirnya kenapa tidak ilmu Budian itu saya salurkan waktu walaupun masih keadaan mengajar. Jadi tidak harus setelah lulus S1 baru mengajar gitu. Jadi saya mengajar sambil bersekolah waktu itu. Akhirnya saya tertarik untuk mengajar di sana, akhirnya bersedia. Nah, mulai tahun 2008, sekarang 2008, mengajar di sana itu langsung dipegangi guru kelas 2 waktu itu. Alhamdulillah bisa menyesuaikan diri dan alhamdulillah itu menjadi suatu ilmu tersendiri, pengalaman tersendiri bagi Budian dalam melanjutkan S2 untuk melanjutkan magister. Waktu itu alhamdulillah walaupun Budian belum angkatan, Budian terus ingin mendapatkan ilmu yang lebih akhirnya Budian mengambil magister. Alhamdulillah setelah Budian mengambil magister S2, Budian mendapatkan angkatan. Kebetulan juga angkatannya tidak jauh di SDN 1 juga. Alhamdulillah. Jadi kita itu kalau ingin mendapatkan pengalaman jangan ragu-ragu. Karena apapun yang kita lakukan itu nanti mendapatkan manfaat walaupun belum terlihat saat ini, insya Allah akan datang akan terlihat. Jadi untuk peserta didik dan baik yang masih bersekolah di SD maupun yang sudah keluar, pesan Budian tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Jangan ragu-ragu untuk mencari berharga karena pengalaman itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita ragu-ragu. Ya, betul. Mungkin itu jelas Budian sampai bisa menjadi guru seperti itu. Ada dukungan dari orang-orang di keluarga dan juga dari teman-teman Budian waktu dulu. Bekas guru Budian. Sekarang jadi teman. Iya, enak kalau gitu ya Bu, kayak makin akrab. Iya, dulu guru sekarang jadi teman. Dan juga nanti Ana setelah lulus bisa mengambil pengalaman di sebuah SD mana gitu, nanti bisa kalau di SD 1 Banjarjo ada kosong bisa ke sana. Jadi nanti bisa menjadi temannya Budian ya, walaupun dulu adalah murid. Ya, semoga saya bisa mengikuti jejak Budian juga ya. Amin, ya, amin. Berarti Budian ini sudah menyelesaikan dan menamatkan S2-nya begitu kan? Sudah. Tamat itu tahun berapa? Tahun 2020. 2020. 3 tahun yang lalu. Oh iya. Nah, untuk Ibu Dian sendiri nih, mulai tugas mengajar di SD ini mulai umur berapa? Mulai umur 25. Masih sangat muda
Ya, 25, sekarang 37. Tapi tidak kelihatan umur 37, Bu. Masih terlihat umur 25 aja. Nah, gitu. Alhamdulillah, siapa yang muji kalau bukan muridnya? Iya loh, emang Bu masih awet muda soalnya. Alhamdulillah. Karena kalau di sekolah itu kan, kalau di SD itu kan menyenangkan toh. Nggih, bertemu Iya, anak-anak. betulnya dengan anak-anak dari berbagai karakter. Ada yang ini, ada yang itu. Jadi di saat kita menghadapi peserta didik yang begini, nanti ada peserta murid lain yang kocak atau yang bagaimana umur. Jadi tidak terpaku anak. Ya memang tidak memungkiri kalau di sekolah itu mesti ada 1-2 anak yang bandel, tapi di sisi lain mesti ada anak itu yang kocak, yang apa ya, penurut itu. Jadi semua karakter itu ada kalau di sekolah. Itu mungkin yang membuat guru-guru di SD itu terlihat muda. Ya. Tapi untuk menjadi seorang guru nih Bu, itu memang keinginan dari dulu gitu kan? Iya, dari kecil itu memang cita-citanya jadi guru. Nah, tapi setelah besar itu ada kebimbangan guru atau ini atau ini. Nah, itu tadi mantapnya waktu kita bertemu dengan teman-teman guru. Oh ya, akhirnya menjadi suatu kemantapan tersendiri sehingga kemudian merasa nyaman dan mantap di guru. Oh iya begitu. Berarti sekarang ini sudah merasakan enjoy juga gitu Ya, ya Bu betul untuk sekali. menjadi guru. Ya, betul. Sudah kalau orang Jawa bilang rasanya sudah terasa di sini. Dengan umur Budian yang begini, segini, dan lama Budian mengajar juga, jadi sudah terasa sampai titik ini terasa bagaimana suka dukanya sebagai guru itu bagaimana itu sudah terasa untuk umur Budian yang menginjak 38 dan sudah mengajar hampir lebih 15 tahun. Nah, untuk kesibukan Ibu sendiri nih, selain mengajar itu ngapain aja Bu? Kayak repot, kayak ngurus anak atau gimana gitu Bu, nyambi gitu kan? Untuk kalau Budian itu tipikal orang yang tidak bisa diam. Jadi walaupun di sekolah itu Budian itu banyak kegiatan karena kebetulan Budian itu merangkap sebagai operator dapodik di sekolah, yaitu di rumah pun Budian itu selain sebagai ibu rumah tangga juga nyambi saat ini menjadi PPS di desa. Jadi untuk kegiatan banyak dan juga ikut fatayat muslimat gitu. Wah, keren Jadi banget selalu nih ada Budian. kegiatan karena Budian tidak mau apa ya, pikiran Budian, kreativitas Budian cuma itu saja. Jiwa muda banget ya Ibu. Ya, karena nanti kalau kita bertemu dengan organisasi satunya, banyak pengalaman yang kita dapatkan. Kita berkomunikasi bukan hanya dengan misalkan teman-teman di SD, itu tidak. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dengan organisasi di kecamatan, itu kan beda-beda. Ruang lingkupnya beda-beda. Itu bisa menambah pengalaman buat kita sendiri, bagaimana kita menyikapi organisasi di sini, menyikapi dengan masyarakat, itu nanti ada poin-poin tersendiri. Ya, Ibu. Nah, kembali ke topik pembicaraan nih. Karena tema kita pada podcast hari ini adalah pengalaman guru mengajar Pancasila di sekolah dasar. Ya. Nah, untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran sehari-hari nih Bu, itu bisa dilakukan nih dengan metode apa? Oh iya, untuk
mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran sehari-hari di kelas ya. Nah, kalau Budian itu menggunakan pendekatan yang inklusif dan juga interaktif ya. Ya, bagaimana nanti Budian itu mengajarkan siswa itu tentang makna dari Pancasila, menghubungkannya dengan kegiatan sehari-hari. Nah, ya, siswa berdiskusi dengan temannya, bagaimana temannya itu dapat bersosialisasi dengan teman yang berbeda karakter, itu berinteraksi dengan teman kelasnya. Nah, tidak seenaknya sendiri dalam bermusyawarah ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ditanamkan nilai-nilai dari Pancasila itu. Jadi di sekolah itu sangat ditekankan untuk nilai-nilai Pancasila yang nanti tujuannya itu nanti juga diterapkan di rumah. Jadi anak itu di sekolahan sudah diterapkan nilai-nilai Pancasila dan keinginan dari guru itu sendiri adalah nanti bisa ditransferkan di rumah. Jadi nilai-nilai Pancasila itu sangat penting sekali ya, karena walaupun anak itu pintar tapi nilai-nilai dari Pancasila itu tidak ditanamkan sejak dini, maka akan sangat berbahaya untuk anak didik. Karena sekolah dasar itu adalah fondasi utama dalam pendidikan wajib itu. Oke, lalu strategi apa yang biasa Ibu gunakan untuk membuat materi Pancasila itu bisa menarik bagi siswa-siswa SD nih Bu? Karena kan kayak pelajaran Pancasila itu banyak menghafal, membaca, begitu kan Bu. Nanti kayak anak-anak seusia mereka itu kadang bosan gitu. Iya, betul. Karena guru itu dituntut untuk kreatif saat ini. Apalagi saat ini kita itu masuk dalam kurikulum merdeka ya. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk aktif, tidak monoton, dan pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi saja bagaimana anak itu bisa berperan aktif ya. Jadi pendekatan atau materi yang bisa diberikan guru itu nanti contohnya bisa bermain peran, cerita, dalam lagu, aktivitas kolaboratif ya. Itu nanti tujuannya adalah dapat menjelaskan konsep-konsep nilai Pancasila ya dengan metode yang mudah dipahami oleh siswa. Nah, bisa ditambahkan itu secara visual ya, ditambahkan video atau gambar-gambar. Nah, sekarang kan banyak itu aplikasi-aplikasi yang sangat menunjang untuk guru. Contohnya Canva itu sangat membantu sekali ya, menarik itu kalau diberikan kepada peserta didik ya. Itu ada video-video. Jadi guru itu harus dituntut mampu membuat materi yang menarik untuk muridnya agar murid itu paham. Dan kita selaku guru bisa mentransferkan ya nilai-nilai Pancasila ke dalam materi yang kita buat gitu. Ya. Terus untuk tantangannya nih Bu, ada nggak sih tantangan yang mungkin muncul saat mengajarkan Pancasila itu kepada siswa Tantangan dan tentu saja ada. Tantangan itu banyak sekali ya kalau kita itu sebagai guru memberikan materi ke murid ya, mengajar ke murid itu tantangannya banyak sekali ya. Tantangannya itu bervariasi ya, sesuai tingkat pemahaman dari peserta didik itu sendiri ya. Nah, kebutuhan peserta didik itu soalnya juga kebutuhan individu dari peserta didik itu tidak sama ya. Jadi sangat bervariasi sekali tantangan seorang guru itu. Nah, cara guru itu pun juga beragam untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu ya. Contohnya guru itu kalau anak itu tidak
bisa mengerti apa yang kita sampaikan ya, tetap tidak bisa. Itu guru juga harus bisa mengambil sikap apa yang bisa diambil ya. Jangan dibiarkan saja. Jadi kalau saya bisa menggunakan cara yaitu apabila anak itu membutuhkan pengajaran khusus, jadi saya meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk anak-anak tertentu yang sekiranya memang butuh bantuan sekali, maka ujian akan melakukan pendekatan individual kepada murid tersebut supaya murid tersebut tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Contohnya ekstra ya, ekstra apa itu ditekankan kepada anak. Lalu untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila setelah mereka belajar di kelas itu gimana sih Bu? Untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila setelah mereka belajar di kelas. Oh ya, ya kalau gitu biasanya Budian akan menggunakan berbagai metode evaluasi ya. Kadang kan selalu ada evaluasi setelah kita melakukan suatu penilaian ya. Nah, metode evaluasi yang mencakup tes ya, tes tulis contohnya, diskusi kelompok. Nah, yang lebih spesifik lagi berupa presentasi ya. Kalau di kelas-kelas tinggi itu untuk presentasi itu sangat bagus sekali karena anak dituntut untuk berpikir secara kritis ya, berbicara bagaimana berkomunikasi secara kritis di depan banyak orang, di depan teman-temannya ya. Ya, selain itu proyek individu bagaimana dia bisa membuat suatu proyek atau produk dalam pembelajaran. Nah, itu kemudian tekankan ya. Kalau untuk kelas rendah itu bagaimana harus mempunyai kiat-kiat tersendiri. Ya, contohnya kalau untuk kelas rendah itu membuat produk yang tidak terlalu rumit, sederhana, itu anak sudah bagus kalau bisa membuat produk seperti itu. Karena partisipasi anak itu nanti juga termasuk dari nilai-nilai Pancasila, bagaimana kegiatan di kelas itu dipersepsikan di kegiatan. Gitu. Ya, baik. Terus untuk pengalaman paling berkesan nih Bu selama mengajar Pancasila apa? Pengalaman yang paling berkesan pada waktu kemudian mengajarkan Pancasila adalah perubahan dari anak-anak itu sendiri. Perubahan itu sendiri contohnya dari sikap, perilaku, baik di sekolah maupun di karena kemudian walaupun mengajar di sekolah tapi kemudian selalu aktif dengan wali murid. Jadi bagaimana dia di rumah kemudian selalu aktif dengan wali murid, bagaimana di rumah, bagaimana di sekolah. Jadi kemudian selalu berkomunikasi dengan wali murid untuk perkembangan murid-murid kemudian selama di rumah. Ya, jadi anak itu setelah di sekolah diajarkan nilai-nilai Pancasila, seharusnya di rumah dia juga bisa dituangkan di kegiatan sehari-hari. Contohnya pada waktu mengaji, anak-anak itu tidak mengganggu temannya yang lain, bagaimana dia bisa saling menghormati dengan teman satu dengan teman yang lainnya, gitu. Saling menghormati antar sesama teman. Jadi untuk memastikan siswa-siswa ini bisa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu perlu dilakukan komunikasi dengan orang tua, begitu ya Bu? Betul. Oke. Terus kalau supaya siswa aktif berpartisipasi nih dalam pembelajaran Pancasila, biasanya bisa dilakukan dengan cara apa Bu?
Ya, itu tadi. Kalau yang Budian lakukan adalah berinteraksi dengan wali murid. Ya, kan Budian itu condongnya interaksi dengan wali murid ya, karena Budian sebisa mungkin itu uh, membuat hubungan yang harmonis dengan wali murid. Jadi tidak ada sekat di antara kita itu kita guru dan dia adalah wali murid, tidak. Jadi Budian itu membangun suatu hubungan sebagai teman. Jadi tidak ada istilahnya sungkan. Oh, ini guru saya, guru anak saya harus bicara begini, saya takut bicara begini, tidak. Jadi Budian itu selalu berinteraksi dengan orang tua, ya, seperti berdiskusi tentang nilai-nilai Pancasila yang mereka lihat di rumah itu apa saja. Jadi Budian selalu memantau, ya. Jadi Budian juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang menggabungkan nilai-nilai Pancasila seperti kegiatan sosial dengan lingkungan yang melibatkan siswa. Karena di lingkungan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan anak. Nah, kegiatan itu bisa dilakukan anak. Nah, sekaligus juga bisa membuat anak lebih terampil dalam berkomunikasi dengan masyarakat, begitu. Baik. Bagaimana Ibu bisa mengajarkan materi Pancasila dengan memperhatikan keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di kelas Ibu? Ya tentu saja, karena di sekolah itu beragam, ya. Tidak semua juga beragama Islam, ya. Ya, di sekolah Budian itu juga tidak melulu dari sekitar desa, karena banyak sekali pindahan dari luar pulau juga ada. Jadi tantangan-tantangan itu banyak sekali, ya. Tantangan khususnya yaitu keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada di kelas. Ya, cara mengatasinya, ya Budian akan menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, dan menekankan kepada anak-anak bagaimana cara menghargai perbedaan, ya. Karena dalam Pancasila itu kita menekankan walaupun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Nah, Budian akan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan, ya, mempromosikan kerjasama lintas budaya, ya. Karena walaupun kita itu budayanya berbeda, kalau kita bersatu, lintas budaya itu akan menghasilkan suatu penemuan yang tanpa kita sadari, begitu. Biasanya Budian juga mengundang orang tua siswa untuk berbagi tentang budaya dan nilai-nilai yang ada dalam keluarga, misalkan begitu. Jadi pada intinya kita itu harus saling dengan wali murid itu care, ya, seperti keluarga. Jadi kita itu tidak sungkan, ya, kalau kita menyampaikan aspirasi kita gitu. Baik. Berarti kesimpulan pada podcast kali ini tuh perlu banget ya Bu, kayak pendekatan pada siswa, terus Betul, terutama pada wali murid. Oh iya. Baik. Jadi mungkin segini saja podcast kita pada hari ini. Ya, Mungkin dari Ibu sendiri ada tambahan untuk kesimpulan? ya, dari Budian kesimpulannya adalah nilai-nilai luhur Pancasila itu sangat penting sekali untuk diajarkan di dalam pendidikan. Tidak harus di SD, ya. Jadi berjenjang dari SD, SMP, SMA, baik itu di perguruan tinggi, baik itu di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, nilai-nilai Pancasila itu harus tertanam dalam jiwa kita, dalam darah kita. Karena tanpa itu Indonesia tidak akan menjadi negara yang
seperti saat ini. Kita harus flashback ke belakang bagaimana para pejuang kita dapat memerdekakan Indonesia dengan darah, dengan air mata. Nah, kita sebagai pengisi kemerdekaan harus menanamkan nilai-nilai tersebut sampai kita tiada. Oke, di sini saya Ana Kalista sebagai penyiar dan ada Ibu Dian sebagai bintang tamu kita hari ini. Saya ucapkan beribu maaf dan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu diberi kelancaran dalam kegiatan tugasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu dan mohon maaf Sama-sama. sudah merepotkan. Ya, tidak apa-apa. Justru saya suka. Saya itu tidak merasa direpotkan. Justru Budian itu bangga kalau ada murid Budian seperti Doana ya. Semoga murid Budian yang sudah keluar itu sama seperti panjenengan ya, bisa menuntut ilmu ya. Masih ingat dengan ibu guru di SD. Itu poin tersendiri. Baik, saya pamit undur diri ya Ibu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.